Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video atau mempresentasikan makalah yang mana di sini saya mempresentasikan makalah tersebut yang berjudul Strategi Inovasi di Perbankan, yang mana untuk pembahasan di strategi dan inovasi perbankan ini ialah ada 5 juga. Yang pertama itu pengembangan strategi inovasi, yang kedua analisis kelayakan inovasi, pemetaan peluang inovasi, kolaborasi dengan fintech, evaluasi strategi. Itulah tadi 5 pembahasan. Yang pertama-tama sebelum saya memulai presentasi video, baiklah di sini pertama yang saya hormati Bapak Musa Amin selaku dosen pengampu manajemen inovasi teknologi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama itu pengembangan strategi inovasi. Pengembangan strategi inovasi adalah proses menciptakan rencana yang sistematis dan struktur untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam suatu organisasi. Di sini pengembangan strategi inovasi itu ada tujuan, yang mana tujuan ini ada 5. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan inovasi organisasi, yang kedua itu meningkatkan daya saing organisasi, yang ketiga itu meningkatkan pendapatan laba, yang keempat itu meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kelima itu meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Di pengembangan strategi inovasi itu ialah ada langkah-langkahnya, yang mana langkah-langkah pengembangan strategi inovasi ini ada 6. Yang pertama itu analisis lingkungan internal dan eksternal, yang kedua itu pengidentifikasi tujuan dan sasaran, yang ketiga itu pengembangan visi dan misi inovasi, yang keempat itu pengidentifikasi sumber daya dan kemampuan, yang kelima itu pengembangan rencana aksi, yang keenam itu pengawasan dan evaluasi. Dan untuk di pengembangan strategi inovasi juga ada yang namanya itu strategi. Yang pertama itu strategi inovasi itu ialah ada 4. Yang pertama itu inovasi produk, inovasi proses, inovasi modal bisnis, inovasi teknologi. Untuk inovasi produk, mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada. Inovasi proses, mengembangkan proses baru atau memperbaiki proses yang sudah ada. Ketiga itu inovasi model bisnis, mengembangkan bisnis baru atau memperbaiki model bisnis yang sudah ada. Yang keempat itu inovasi teknologi. Dan di pengembangan strategi inovasi ini ada yang namanya manfaat, yang mana manfaat itu ada 5. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan inovasi organisasi, meningkatkan daya saing organisasi, meningkatkan pendapatan dan laba, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang selanjutnya itu analisis kelayakan inovasi, yang mana analisis kelayakan inovasi ini adalah proses mengevaluasi kemampuan dan kelayakan suatu inovasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Tujuan analisis kelayakan inovasi ada 4. Yang pertama itu mengevaluasi kemampuan inovasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua itu mengidentifikasi risiko dan tantangan yang terkait dengan inovasi. Yang ketiga itu menentukan apakah inovasi layak untuk diimplementasikan. Yang keempat itu pengembangan rencana untuk mengatasi risiko dan tantangan. Di analisis kelayakan inovasi ini juga ada faktor, yang mana faktor dan dianalisis. Yang mana di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu kelayakan teknis, yang kedua itu kelayakan finansial, yang ketiga itu kelayakan operasional, yang keempat itu kelayakan pasar, yang kelima itu kelayakan sosial. Selanjutnya itu
di dalam analisis kelayakan inovasi juga ada yang namanya metode, yang mana metode tersebut itu ada 4: analisis SWOT, kedua analisis cost benefit, ketiga analisis sensitivitas, yang keempat analisis skenarios. Selanjutnya itu ada manfaat analisis kelayakan inovasi, yang mana meningkatkan kemampuan membuat keputusan yang tepat, yang kedua mengurangi risiko kegagalan, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang keempat meningkatkan kemampuan dan untuk beradaptasi dengan perubahan, yang kelima itu meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Itulah tadi penjelasan tentang analisis kelayakan inovasi, yang mana di dalam pembahasan analisis kelayakan inovasi itu ada tujuan analisis, faktor-faktor yang dianalisis, metode analisis metodenya, dan manfaatnya juga. Selanjutnya itu pemetaan peluang inovasi. Pemetaan peluang inovasi adalah proses mengidentifikasi, menganalisis peluang inovasi yang ada dalam satu organisasi atau industri. Tujuan dari pemetaan peluang inovasi adalah untuk mengidentifikasi era-era yang memiliki potensi besar untuk inovasi, yang mengembangkan strategi untuk manfaat peluang-peluang tersebut. Yang mana di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pemetaan peluang inovasi itu ada 5. Yang pertama itu identifikasi tujuan, yang kedua itu analisis lingkungan, yang ketiga itu identifikasi peluang, yang keempat itu analisis peluang, yang kelima itu prioritas peluang. Di pemetaan peluang inovasi juga ada yang namanya metode atau cara. Yang pertama itu analisis SWOT, yang kedua itu analisis TWOS, yang ketiga itu metode DELPI, yang keempat itu metode min mapping. Seterusnya itu selain ada metode, ada juga manfaat pemetaan peluang inovasi. Pemetaan peluang inovasi ini ada 5. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan mengidentifikasi peluang inovasi. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan mengembangkan strategi inovasi. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan produk atau jasa yang inovatif, meningkatkan kemampuan dan meningkatkan daya saing organisasi. Itulah tadi penjelasan tentang pemetaan peluang inovasi, yang mana pemetaan peluang inovasi itu ada yang namanya langkah-langkahnya, ada metodenya, ada manfaatnya, dan juga metodenya tadi. Itulah penjelasan tentang pemetaan peluang inovasi. Baiklah, yang selanjutnya itu kolaborasi dengan fintech. Kolaborasi dengan fintech, finansial teknologi, dapat membantu perusahaan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan layanan keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional. Di sini juga kolaborasi dengan fintech ini ada yang namakan juga manfaat. Yang manfaat kolaborasi dengan fintech, yang pertama itu peningkatan efisiensi, kedua itu peningkatan layanan, ketiga peningkatan keamanan, yang keempat itu peningkatan inovasi, kelima itu peningkatan aksesibilitas. Untuk contoh kolaborasi dengan fintech ada 4. Yang pertama itu pembayaran digital, yang kedua itu pinjaman online, yang ketiga itu manajemen keuangan, yang keempat itu analisis data. Dan di kolaborasi dengan fintech ini juga ada yang namanya dengan tantangan kolaborasi dengan fintech, yang mana tantangan di sini ada 4 juga. Yang pertama itu keamanan data, yang kedua itu regulasi, yang ketiga itu integrasi sistem, yang keempat itu keterampilan tim. Itulah tadi penjelasan tentang kolaborasi dengan fintech. Selanjutnya itu ada yang terakhir itu evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah proses menilai efektivitas dengan efisiensi strategi yang telah diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk tujuan evaluasi strategi ini ada 4. Yang pertama itu menilai efektivitas, yang kedua itu mengidentifikasi kekuatan, yang ketiga itu mengidentifikasi peluang dan ancaman, yang keempat itu menentukan apakah strategi perlu direvisi atau diubah.
di evaluasi strategi juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada yang langkah-langkah evaluasi strategi itu ada 5. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua itu analisis data, yang ketiga itu penilaian strategi, yang keempat itu pengembangan rekomendasi, yang keempat itu implementasi perbaikan. Selanjutnya itu ada metode juga, yang mana metode ini ada 4, analisis SWOT, analisis blind scorecard, analisis ROI, return on investment, analisis benchmarking. Di sini juga ada manfaat evaluasi. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas strategi, meningkatkan efisiensi strategi, meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima itu meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kelima itu meningkatkan kemampuan organisasi, meningkatkan kinerja dan hasil. Itulah tadi penjelasan tentang makalah yang berjudul strategi inovasi di perbankan, yang mana penjelasan ini itulah tadi penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.